Ya, masih di Ngopi dan kita masih membaca langkah dari seorang Ali Mukni dan Pak Ali Mukni. Ini langkah Bapak ternyata diikuti juga oleh Wakil Bupati. Sudah ada didengungkan, ada bursa masuk, ternyata Wakil Bupati Bapak juga akan masuk. Ini seperti apa Pak? Siapa yang mau akhirnya? Atau sudah janjian Pak? Ini kan saya rasa gini, kan itu hak dari semua warga. Baik. Negara Indonesia, mobil khusus lagi lebih-lebih selaku putra daerah. Bagi saya itu melihat sah-sah saja. Dan beberapa hari yang lampau, saya tidak akan sebutkan pertemuan dengan pengurus partai politik, termasuk partai besar di NKRI ini. Dia lihat Pak Bupati wakil maju juga, maju. Kenapa nggak menyatu aja? Saya lihat kan di Sumatera Barat yang sangat harmonis itu hubungannya sekarang Padang Pariaman. Baik, ini tanpa konflik kalau kita lihat. Saya bilang sampai hari ini, saya bilang insya Allah juga ke depan hubungannya sangat baik. Kadang-kadang makan aja barangkali yang tidak satu piring berdua, selainnya ya alhamdulillah. Jadi ya kenapa dia nggak bergabung? Itu saya bilang itu kan urusan dia. Mungkin dia ingin maju juga jadi bupati, itu silakan saja kita. Tapi yang jelas tidak dengan majunya wakil bupati atau juga putra-putra terbaik Padang Pariaman, baik di dalam maupun juga luar daerah. Bagi saya kita melihat secara dewasa ya silahkan. Cara dewasa. Iya itu kan hak mereka. Baik. Meskipun dari hak ini Bung Andri Rusta kita mendengar kabar Spektrum Politika ternyata menempatkan Pak Ali Kebetulan kita setelah melakukan survei di Kabupaten Padang Pariaman itu di akhir bulan Februari dan menjelang Maret kemarin, survei itu dilakukan di seluruh nagari, 60 nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ada sekitar 930 responden yang kita ambil. 930 responden? Nah 930 ini dengan jumlah DPT Padang Pariaman itu errornya hanya sekitar 2,9%. Nah, memang seperti yang Mbak Vina bilang tadi, popularitas dari Bapak Bupati itu saya sebagai pengamat, sebagai peneliti ini mencengangkan gitu, karena sangat tinggi sekali. 93% itu masyarakat Pariaman kenal dengan bupatinya, dan itu sesuatu yang cukup bagus. Baik. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Kota Padang bahkan atau misalnya di Sumatera Barat sendiri pun tidak banyak orang yang profilnya seperti ini. Ini alasannya apa sudah dapatkan? Ya alasannya karena satu ternyata masyarakat itu menilai ketika ada kedekatan emosional, kemudian ketika mereka melihat bahwa si figur pemimpinnya tadi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini selalu turun ke lapangan, selalu diundang, kemudian selalu datang, itu poin paling pentingnya. Nah, sementara Bapak Wakil Bupatinya juga cukup tinggi, sekitar 82%, sedangkan calon-calon lain, termasuk di situ ada 29 nama yang kita survei. Baik. Dan itu kalau saya bilang memang masih sangat jauh. Kemudian elektabilitas Bapak Ali Mukni itu juga tinggi sekali. Kalau sekalinya seperti? Tinggi sekali karena hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan wakil beliau. Baik. Karena Bapak Ali Mukni elektabilitasnya sudah sampai 52%. 52% itu orang yang akan memilih kembali beliau. Sementara wakilnya hanya 16,7% untuk posisi bupati, dan itu bukan sesuatu yang gampang bagi menurut saya untuk didapat gitu. Karena ada 13 kabupaten kota di Sumatera Barat, tetapi saya rasa tidak semua kabupaten kota yang bupati dan wakil bupatinya punya rekor elektabilitas setinggi ini. Baik, ini tingkat kepuasan masyarakat Padang Pariaman juga ikut disurvei. Iya. Dan ini kalau kita lihat sama-sama kita lihat ini kinerja duet kepemimpinan Pak Ali Mukni dan Pak Damsuar ini berada pada posisi 57,4%. Ini angka yang bagus atau rata-rata air ini? Untuk angkanya di Sumatera Barat, saya pikir ini sudah hampir sudah cukup bagus ya. Artinya memang rata-rata air itu karena ada bahasanya, karena ada
sekitar 30% lagi masyarakat yang memang tidak bisa menilai Baik. apakah mereka puas atau tidak dengan kinerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tapi dengan artinya hanya ada sekitar 20% lagi responden yang merasa tidak puas. Nah, kalau skornya 20% tidak puas, itu berarti memang sudah sangat tinggi ya untuk nilai kepuasan kepada masyarakatnya, kepuasan Baik. masyarakat pada pemimpinnya. Baik, ini yang pasti konstelasi politik saat ini Iya. menempatkan Pak Ali Mukni berada pada posisi teratas. Ya, untuk sementara seperti itu ya, tetapi bukan berarti nanti Pak Ali Mukni kemudian tidak harus bekerja, saya pikir tidak juga, karena kita masih punya waktu dan bisa saja ada terjadi sesuatu misalnya kemudian nanti elektabilitas Bapak turun, itu kan mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Iya. Dan Pak Ali Mukni, Bapak percaya survei, Pak? Kak Pina, kalau secara kajian politik Baik. dan kajian akademis, saya percaya. Karena ini sudah saya buktikan baik untuk diri saya sendiri maupun teman saya yang coba saya fasilitasi di Riau dan Kepri, itu tingkat margin errornya kecil sekali. Ya. Contoh waktu saya maju dengan wakil sekarang, itu hasil survei dari Pak Dr. Denny Jia melalui Demokrat, itu posisi saya pada saat 48%. Baik. Pada saat itu kita. Habis itu Dahulu, Pak, periode lalu Bapak juga menggunakan survei. Survei juga. Jadi saya tetap kalau mau maju kepada teman-teman, kan baik di rantau kan saya ajak siapa yang mau jadi bupati Padang pulang sekarang. Dengan saya lakukan survei supaya jangan nanti minyak habis sambat lama. Baik. Ini bagaimana Bapak untuk mengelola, tadi kan kita sudah membaca survei, mengelola elektabilitas ini supaya bertahan, Pak. Karena survei Bu Andri mengatakan ini pasti akan naik turun nanti suatu saat. Seperti apa Bapak ingin mempertahankan? Kita berdasarkan survei, ini kan termasuk rahasia ya, khususnya untuk kita. Yang jelas kita akan coba nanti bagi per wilayah. Kalau bagi barangkali suatu nagari atau kecamatan hasil survei kita sudah bagus, bagaimana minimal kalau nggak bisa kita angkat, minimal kita bertahan di sana. Jadi untuk menutup mana barangkali yang kurang-kurang, inilah yang kita coba nanti klarifikasikan. Jadi kualifikasikan jadi yang bagus kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Bagi yang kurang ini barangkali frekuensinya agak lebih kita tingkatkan. Inilah salah satu guna daripada survei itu, supaya kita jangan meraba-raba. Jadi kita berbicara dalam konteks data. Gitu. Konteks akademis. Akademik. Oke, baik. Ini Pak Bupati, kita tahu bahwa dalam ingin mengarah ke suatu tempat harus ada kapal. Dan kabarnya ini bagaimana perkembangannya? Golkar sepertinya Bapak kemarin sudah mendaftar di Nasdem juga, Pak. Sudah. Baik, ini seperti apa kabarnya koalisinya, Pak? Jadi alhamdulillah ini kan tentu saya mohon doa dan dukungan oleh seluruh masyarakat Padang Pariaman, baik yang dari kampung maupun yang dari perantauan, lebih khusus sudah Mbak Pina. Jadi kalau kita lihat sekarang hasil daripada adik saya Andri di partai, alhamdulillah pada umumnya saya lihat sekarang secara nasional kan juga belum banyak partai yang mengeluarkan rekomendasi. Baik. Rekomendasi kita agak intens juga sampai kepada ketua umum DPP daripada partai-partai politik saya akan sebutkan. Jadi kita tetap intens setiap hari sampai juga di DPC, DPD, DPW dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita lihat, tapi insya Allah mudah-mudahan partai kita ada. Baik, partai akan ada. Mungkin ke Bu Andri ini terhadap partai politik, seperti apa pengamat melihat
kandidat yang berasal dari kader partai mereka. Nah, kecenderungan itu yang biasanya selalu menjadi konflik antara calon dengan partai politik. Baik. Kenapa? Karena calon pun biasanya, misalnya saya tidak tahu apakah Pak Ali Mukni sudah punya wakil atau ancang-ancang wakil atau tidak. Tapi biasanya Nanti kita akan tanya. Iya, nanti kita akan tanya. Tapi biasanya kecenderungannya adalah partai pasti akan mengusung. Misalnya kalau saya dari partai X, maka kader saya akan cenderung membawa kader saya untuk berpasangan. Nah, itu biasanya deal-deal politik yang muncul ketika dilakukan koalisi tadi. Baik, ini prediksi dari pengamat, ini berapa pasang diperkirakan calon bupati di Padang Pariaman? Ya, sekarang saya menghitungnya kalau Padang Pariaman mungkin paling banyak itu 4. Paling banyak 4. Kalaupun misalnya ada juga yang nekat, mungkin akan ada 5 dengan incumbent-nya. Tetapi melihat peta politik sekarang, peluang paling besarnya itu adalah sepertinya akan ada head to head antara Bapak Bupati dengan Bapak Wakil. Karena saya lihat membandingkan dengan calon-calon lain, mungkin karena masih sembunyi-sembunyi, masih malu-malu, masih belum terlihat, belum ada pergerakan begitu masif yang dilakukan oleh calon bupati dibandingkan dengan misalnya Bukit Tinggi atau dengan Kabupaten Solo. Padang Pariaman ini seperti yang Mbak Binata bilang tadi, adem ayam saja. Mungkin karena sudah puas dengan kepemimpinan yang ada sekarang, sehingga ya yang bersaing memang hanya dua pasang ini gitu, Bapak Bupati dan Bapak Wakilnya. Baik, ini sepertinya bahasa Bu Andri tadi head to head, dan yang lainnya sepertinya meramaikan Ale dari yang head to head ini. Tapi memang apakah fenomena di Indonesia ini selalu seperti itu? Apakah bupati dan wakil bupati ini selalu maju ketika ada suksesi? Ya, itu juga karena sistem politik kita ya, sistem kepartaian kita yang menyebabkan seperti itu. Karena ketika misalnya saya menjadi wakil, kemudian saya berasal dari partai yang berbeda dengan bupati saya, maka cenderung saya akan mengambil alih kepemimpinan di partai dan ikut serta dalam kancah pilkada. Tetapi tidak semua, karena ada beberapa kabupaten kota di Indonesia itu yang mereka wakilnya pun bahasanya sadar diri gitu. Sadar diri dan ikut memilih, mengikuti apa yang diharapkan dari bupatinya tadi. Artinya mereka bergandengan tangan lagi, kemudian maju untuk 5 tahun ke depan. Itu ada di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Tapi memang sangat jarang sekali terjadi, sangat jarang. Baik, ini bukan karena udah ketahuan enaknya, akhirnya dua-duanya akan masuk. Ini Pak Bupati, tadi kita jadi nanti waktunya kan cukup panjang. Ya, dalam dunia politik seperti di Andi tadi bilang, bisa dikatakan panjang, bisa dikatakan pendek. Kan pada waktu kita ada lebih kurang 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Ya, karena kan kita nggak April sampai November. Karena 9 Desember kan sudah pemilihan, insya Allah. Gitu ya. Baik, ini kita mengarah kepada sebenarnya level di mana kantong suara seperti apa seorang Ali Mukni terjadi di Padang Pariaman. Ini kabarnya Bapak idolanya ibu-ibu, Pak. Mungkin sebelum kita tanggapi, Pak, ini kita rehat dulu untuk ngopi, pemirsa, sesaat lagi, dan tetaplah di Ngopi.
Ya, Padang Pariaman ini dari dulu memang sudah menjadi kantong suara ya. Pak Irwan Preno dengan Pak Muslim Kasim itu menang telaknya, kasarnya, bahasa kasarnya itu kena Padang Pariaman. Kemudian di beberapa ketika pemilihan legislatif pun beberapa kandidat itu rebutan suaranya di DPR RI, Dapil 2-nya juga dari Padang Pariaman. Ader